Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Pada bab 20 ini kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan letak dinding berarti. Jadi nanti di bab ini kita mempelajari mengenai jangkauan, kuartil, desil, persentil, kemudian jangkauan antar kuartil, dan lain-lain. Ya, yang pertama kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan data itu ada min, median, modus, seperti itu ya. Nah, untuk menghitung rataan hitung atau min, ya min itu dilambangkan dengan X bar begini. Cara menghitungnya adalah kalau data tersebut tidak berkelompok atau data tunggal itu tinggal menjumlahkan data tersebut kemudian dibagi banyaknya data. Misalkan di sini ada contoh 1. Ada nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8A. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ada 10 nilai hasil ulangan matematika siswa. Nah, berapa nilai rata-rata hasil ulangan matematika tersebut? Kita tinggal menjumlahkan data ini, kemudian nanti dibagi banyaknya data. Ya, karena banyaknya data 10, sehingga rata-ratanya atau min-nya adalah 73 dibagi 10. Hasilnya adalah 7,3. Selanjutnya, untuk menghitung rataan atau min data berkelompok, kita bisa mengalihkan antara frekuensi dengan nilai yang ada di data tersebut. Misalkan di sini ada tabel, nilai 4 itu ada 3 orang. Ya, berarti kita kalikan nilai X dikali dengan F, berarti 12. Kemudian nanti ada nilai 5, frekuensinya 2, berarti dikalikan hasilnya adalah 10, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya. Ya, frekuensinya itu ada berapa totalnya? Oh, ternyata 25. Dan juga fx-nya perkalian antara f dan x juga dijumlahkan. Hasilnya 167. Sehingga rata-rata dari data berkelompok tersebut adalah sigma dari f kali x dibagi sigma f. Hasilnya adalah 167 dibagi 25. Oke, diperoleh 6,68. Itu untuk menghitung data berkelompok. Kemudian kalau data berkelompoknya itu di dalam interval tertentu atau nilainya itu mempunyai interval, maka kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu dari nilai tersebut. Itu sebagai nilai X-nya. Misalkan di sini ada data dengan berapa kelas ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Nah, kelas pertama itu nilainya adalah rentangnya 15 sampai 29. Nah, kalau data berkelompok tadi kan untuk mencari min adalah sigma F kali X dibagi sigma F. Maka kita mencari nilai X-nya terlebih dahulu atau nilai titik tengahnya dulu. Masih ingat cara mencari nilai titik tengah atau nilai tengah? Ya, tinggal kita jumlahkan batas bawah dan batas atas. Di sini berarti X sama dengan 15 ditambah 29 dibagi 2. Hasilnya adalah 44 dibagi 2. 22 ini sebagai nilai X. Tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Hasilnya adalah 132. Nah, caranya seperti itu sampai kelas-kelas di bawahnya cara menghitungnya sama ya. Terus kalau sudah dijumlahkan frekuensinya dan F kali X-nya. Selanjutnya kita bisa menghitung rata-ratanya. Begitu ya caranya. Kemudian untuk rataan geometri, rataan harmonis bisa dipelajari sendiri secara mandiri. Kemudian saya lanjutkan ke modus. Modus itu apa? Nah, modus itu adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak. Kalau data tidak berkelompok, mudah ya, tinggal kita lihat data yang sering muncul itu berapa. Misalkan, contoh 4 ini ya, nomor 1. Data 1, 3, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 8. Modusnya adalah 3, karena yang sering muncul adalah bilangan 3.
Nah, untuk yang nomor 2, contoh kedua, modusnya berapa? Nah, ternyata ada 2 modusnya, yaitu nilai 4 dan 6. Ternyata suatu data itu dapat memiliki 1 modus, 2 modus atau lebih, atau bahkan tidak mempunyai modus. Ya. Nah, untuk contoh kedua, kebetulan di sini frekuensi dari bilangan 4 munculnya adalah 3 kali dan bilangan 6 adalah 3 kali, sehingga modusnya adalah 4 dan 6. Tetapi untuk contoh ketiga, frekuensinya itu sama terus. Ya, 3 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, 7 muncul 2 kali, 8 muncul 2 kali, 9 juga muncul 2 kali. Sehingga untuk data ini itu tidak mempunyai modus. Gitu ya. Itu untuk data tunggal. Sekarang untuk data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus modus, itu adalah TB. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah itu tadi dikurangi setengah ya. Kemudian ditambah D1, ya, dibagi D1 ditambah D2 dikali I. D1 itu adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu sesudahnya. Jadi selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan I itu adalah interval kelas. Nah, di sini ada contoh 5 ya. Nah, dari data ini, frekuensi yang paling banyak itu di kelas yang mana? Nah, frekuensi yang paling banyak itu di kelas dengan rentang 71 sampai 71 sampai 80. Sehingga kelas ini itu kita jadikan sebagai kelas yang mengandung modus. Ya, modus kita lambangkan MO. Nah, dari sini kita bisa menentukan tadi ya, kita bisa menentukan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk mencari nilai modus, yaitu TB, kemudian D1, D2, dan I. Yeah. TB-nya, nah sekarang kita lihat kelasnya, karena kelasnya adalah 71 sampai 80, maka TB-nya adalah, tepi bawahnya itu adalah 71 dikurangi setengah. Hasilnya adalah 70 setengah. Nah, D1 tadi adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas modus kan frekuensinya 25. Kelas sebelumnya frekuensinya adalah 15, sehingga selisihnya adalah 10. Ya, berarti D1 itu adalah 25 kurangi 15, hasilnya 10. Dan D2 itu selisih dengan kelas sesudahnya, berarti 25 kurangi 20, hasilnya 5. Interval kelasnya berapa? Tinggal kita kurangkan antara batas bawah di masing-masing kelas. Misalkan 41 dikurangi 31. Intervalnya adalah 10. Boleh dengan cara itu atau boleh dengan cara membilang. Misalkan 31, 32, 33 dihitung sampai 40 itu ada berapa? Ya, hasilnya adalah 10. Kemudian kita masukkan ke rumus modus tadi. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. Tepi bawahnya 70 setengah, D1-nya adalah 10, D2-nya adalah 5 kali 10. Nah, kita tinggal menghitung. 10 dibagi 15 kali 10. Ya. Sehingga, nah sama ya, didapatkan hasilnya adalah 77,167. Nah, untuk selanjutnya median, ya kalau tadi kita sudah belajar mengenai mean, yaitu rataan, kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul, sekarang median. Median itu adalah data ukuran di tengah. Jadi data yang paling tengah setelah diurutkan dari kecil ke besar. Ya. Misalkan di sini datanya tidak berkelompok, langsung ya saya masuk ke contoh. Di sini ada data 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Perlu diingat datanya perlu diurutkan terlebih dahulu jika belum urut. Ya. Kemudian kalau kita mau menghitung mediannya atau kita bisa menghitung sebagai kuartil 2,
Ya, kuartil tengah atau Q2 ini sama dengan median. Kita tinggal mencari bilangan yang paling tengah. Ya, dengan cara misalkan kita mencoret-coret sebelah kanan kirinya. Kita mulai dari sebelah kiri. Ya, kita hilangkan. Bukan kita hilangkan ya, kita singkirkan dulu. Kemudian 2. Nih ya. Terus 3 harus seimbang. Terus 4. Ya. 8, 48, 5, 7. Nah, ternyata masih ada satu bilangan yang paling di tengah, yaitu 6. Sehingga 6 ini sebagai Q2 atau median. Jelas ya? Kemudian kalau Q1 dan Q3, ya saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak coretan. Tadi Q2-nya sudah ya. Nah, sekarang kalau Q2-nya sudah, berarti data tersebut terbagi menjadi data di sebelah kirinya median dan data di sebelah kanannya median. Untuk Q2 itu Q1 itu adalah data di tengah-tengah atau data yang paling tengah yang sebelah kiri, sebelah kirinya median. Ya. Saya ulangi. Q1 itu adalah data yang paling tengah yang berada di sebelah kirinya median. Ya. Berarti di sini ada 1 2 3 4 4 5, tengah-tengahnya kan di sini. Nah, ini sebagai Q1. Q1. Nah, karena Q1-nya terletak di antara 3 dan 4, tinggal kita jumlahkan 3 dan 4 dibagi 2. Sehingga Q1-nya adalah 3,5. Sedangkan untuk Q3 itu adalah data yang berada di tengah-tengah, paling tengah, ya, di sebelah kanannya median. Nah, Q3-nya berada di sini. Berarti 9 ditambah 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 9,5. Paham ya? Nah, saya jelaskan hanya satu contoh itu saja. Kemudian untuk data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus kuartil. Ya, tepi bawah ditambah J/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi di mana kelas yang mau dicari itu berada dikali intervalnya. Ya, J itu tergantung kita mau cari kuartil berapa. Kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Saya contohkan untuk mencari kuartil 2. Kuartil 2 tadi kan sama dengan median. Ya. Misalkan dari data nomor contoh 7 ini kita disuruh mencari mediannya. Ya. Sebelum kita mencari median, kita cari dulu letak mediannya itu di mana. Ya. Median itu kan berarti kita bisa menghitung, misalkan ya, letak Q2 itu sama dengan J/4 kali N. J itu adalah, tinggal kita mau cari kuartil berapa ya. Kalau Q2 berarti 2/4 kali N. N-nya adalah 40. Sehingga hasilnya adalah 20. Nah, Q2 berarti terletak pada data ke-20. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu data ke-20 itu berada di kelas mana? Kita buat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari ya simbolnya. Kalau kita membuatnya dari atas. Berarti frekuensi kumulatifnya kita jumlahkan frekuensi-frekuensi tersebut. Yang pertama 3. Kemudian frekuensi selanjutnya adalah 6. Berarti 3 tambah 6 hasilnya 9. Frekuensi kumulatif selanjutnya 9 tambah 10. Kemudian 19 tambah 12, hasilnya 31. Terus 31 tambah 7, 38. Yang terakhir 38 ditambah 2. Nah, frekuensi kumulatif terakhir itu sama dengan jumlah dari frekuensinya. Nah, sekarang dilihat. Karena tadi letak Q2 itu adalah data ke-20, maka kita lihat frekuensi kumulatifnya. Nah, saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak coretan.
data ke-20 itu terletak di kelas 76 sampai 80. Ya. Karena apa? Coba. Ya, di sini 3 itu berarti data pertama sampai ketiga berada di kelas pertama. Di sini 9 itu berarti data keempat, ini kan 3 ya. Frekuensi kumulatif yang pertama kan 3. Nah, selanjutnya berarti kan data keempat. Nah, data keempat sampai ke 9 itu terletak di kelas kedua. Berarti kalau datanya atau letak data ke-20 itu berada di kelas yang di sini. Ya, ini harusnya Q2 itu di sini. Panahnya mungkin yang terlalu ke atas. Ya. Q2 terletak di kelas 76 sampai 80. Ya, di kelas keempat. Oh, ini sudah benar. Untuk hitungannya sudah benar. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus median tadi ya. Q2 itu sama dengan tepi bawah ditambah J per N kali J per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi F kali I. Ya. Tepi bawahnya itu berarti kita lihat karena letak kelasnya di sini tinggal dikurangi setengah tepi batas bawahnya. Berarti 75,5 ditambah J per 4 kali N tadi sudah kita hitung ya 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Ya, karena Q2 berada di kelas keempat ini, frekuensi kumulatif sebelumnya berarti adalah 19. Dibagi frekuensi kelas itu berada, yaitu 12. Dikali intervalnya. Intervalnya kita bisa menghitung. Misalkan 70 kurangi 65 ini bisa sebagai interval. Maaf, ini 5 ya. Jadi intervalnya 5. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah 75,916. Ya. Oke. Terus untuk ukuran penyebaran, jangkauan ya, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian jangkauan antar kuartil itu Q3 dikurangi Q1. Variansi dilambangkan dengan S kuadrat. Itu punya rumus ini, sigma xn dikurangi x bar kuadrat dibagi n dikurangi 1 dengan n-nya itu adalah 1 sampai n. Kemudian simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Ya. Nah, itu adalah macam-macam ukuran pemusatan dan penyebaran data. Untuk selanjutnya silakan latihan di halaman ini bisa dikerjakan, kemudian nanti di-scan dan di-upload Sunan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih, sekian dulu penjelasan pada sesi ini. Jangan lupa belajar dan subscribe, like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.